Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat datang di sesi webinar Bootcamp Desain Grafis Sunbercode. Nah, malam ini kita, sebelumnya perkenalan dulu, saya Ilham Akbar Muhammadi. Di sini saya bertindak sebagai trainer 1 di Bootcamp Desain Grafis ini. Dan saya ditemani Kang Fikri Abdillah. Beliau adalah trainer 2 kami, jadi untuk teman-teman yang di grup mencari trainer, itu adalah kami. Oke, langsung saja untuk malam ini kita akan membahas seputar desain grafis. Juga kita akan mencoba langsung ke aplikasi Adobe Illustrator. Dan yang pertama, tentang desain grafis akan dijelaskan oleh Kang Fikri Abdillah. Kang Fikri Abdillah, waktu dan tempat dipersilakan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perkenalkan dulu nih, nama saya Fikri Abdillah. Di sini saya mau ngejelasin sedikit nih tentang desain grafis. Di mana desain grafis itu mungkin udah pada baca ya di materi 1, di materi pertama, bahwa desain grafis itu adalah kombinasi yang kompleks antara gambar, angka, grafik, foto, dan teks dan ilustrasi. Utamanya sih gambar ya, ilustrasi. Terus desain itu sebenarnya mungkin ada yang bertanya ya, desain itu benar nggak sih dari seni? Ada yang mengatakan bahwa desain itu memang dari seni awalnya. Cuman ada juga yang berpendapat lain bahwa desain itu adalah 50% atau 50-50 antara antara fungsi dan estetika. Sedangkan seni murni itu adalah lebih pada emosional, lebih pada estetika. Intinya perbandingannya lebih besar estetikanya kalau seni. Sedangkan untuk desain lebih besar pada fungsinya, fungsional, antara misalnya antara komunikan dengan komunikator nih. Kita membuat sebuah poster tentang iklan misalnya. Nah, di situ desainer itu membuat fungsi dari poster itu apa sih fungsinya. Tapi bukan cuma fungsi doang, tapi juga estetikanya. Jadi fungsi poster itu menyampaikan produk dari iklan tersebut kepada audiens, bagaimana caranya agar sampai dengan desain atau gambar yang menarik untuk audiens. Di situ adalah estetikanya. Nah, seperti itu. Terus desain elemen visual atau elemen desain itu ada 7. Kalau di sini kan ada 6 ya. Pas kita baca ada 6 yang diawali dari garis. Nah, dari elemen visual tersebut sebenarnya ada satu lagi elemen. Yang pertama yaitu adalah titik. Dari diawali dengan titik, kita masuk ke garis. Membuat sebuah garis visual. Terus dari garis tersebut kita membuat sebuah bentuk visual yang kemudian kita bisa tambahkan tekstur, terus menjadi sebuah ruang, terus mengembangkan menjadi dengan ukuran besar kecil ataupun white space-nya gitu. Terus setelah itu kita memasuki ke warna. Nah, itu adalah 7 elemen visual. Masuk ke beberapa prinsip desain yang harus kita ketahui ya, yang di materi tersebut tentang kesatuan. Ada kesatuan, ada keseimbangan, balance, irama, terus kontras dan fokus, terus proporsi. Nah, dari kesatuan ini antara elemen visual itu harus berkaitan antara satu dan yang lainnya. Jangan sampai kita membuat sebuah tema nih tentang
tentang apa ya? Misalnya tentang luar angkasa. Kita menggambar, ada memasukkan elemen visual bintang, bulan, terus tiba-tiba kita masukin mobil gitu. Kan tidak nyambung gitu ya. Maka itu tidak termasuk pada satu kesatuan, kecuali temanya tuh fantasi tentang luar angkasa. Nah, itu bisa. Terus dari keseimbangan nih. Keseimbangan itu bukan berarti harus simetris ya. Keseimbangan itu ada dua, ada simetris dan asimetris. Jadi tidak hanya wah seimbang tuh antara kiri dan kanan harus sama misalnya. Tidak. Mungkin itu juga benar, tapi ada juga yang asimetris. Jadi antara kiri dan kanan itu berbeda tapi tetap seimbang. Bagaimana caranya? Nah, itu ada di imajinasi kita. Bagaimana sense kita, perasaan kita, wah ini bahkan bisa kita lihat kan kalau tidak seimbang tuh, wah ini tidak seimbang nih, apanya ya? Nah, seperti itu. Pokoknya itu dari perasaan kita, keseimbangan itu. Terus irama nih. Irama itu terbentuk dari sesuatu yang kontinuitas. Jadi berurutan. Menyusun elemen-elemen yang menjadi irama. Contohnya gimana? Contohnya kita membuat gambar gedung. Gedungnya tuh ada yang dari kecil sampai yang besar berirama. Nah, contohnya seperti itu. Terus dari kontras nih. Kontras itu bisa dari warna, corak, ukuran, dan bentuknya. Jadi misalnya kita membuat sebuah poster dengan background bulat-bulat. Nah, background bulat-bulat itu ada yang kecil, ada yang besar. Nah, kita membuat sebuah kontras, misalnya di sebuah contoh ya, buku ini nih. Contohnya seperti ini, kelihatan? Terlihat atau tidak? Tidak ya. Misalnya kita membuat sebuah objek bulat, background antara yang kecil dan yang besar. Nah, di situ ada kontras, terlihat bentuknya kecil dan besarnya kan. Nah, itu kontras. Bisa kelihatan ada yang kecil, ada yang besar, misalnya seperti itu. Seperti background saya contohnya. Nah, itu kontras tuh, ada bulat-bulatan kecil, ada bulat-bulatan besar. Nah, itu bagaimana kita menonjol, membuat sesuatu yang menonjol gitu, yang ingin dilihat pertama. Nah, kontras ini berhubungan dengan fokus nih. Ketika kita membuat sebuah objek, terus misalnya kita bikin poster ya. Bikin poster tuh kita bikin objek bulat tadi, terus kita ingin fokusnya tuh mana nih? Fokus itu adalah elemen utama dari visual tersebut. Misalnya poster. Poster itu fokusnya apa dulu nih? Yang pertama pasti judul kan. Nah, si judul itu bisa kita buat menjadi sesuatu yang kontras. Misalnya ukuran judulnya tuh lebih besar dari subjudul dan isi misalnya. Nah, itu fokusnya tuh berarti ke judul yang ingin dilihat utama, dan itu terlihat sangat kontras gitu. Terus proporsi nih. Nah, ini juga ada hubungannya dengan ketiga tadi, kontras, dan fokus. Proporsinya tuh bisa kita besarkan, kecilkan sesuai dengan fokus yang kita inginkan. Kita ingin judul yang dilihat paling utama, maka fokus proporsinya tuh bisa kita buat menjadi lebih besar. Atau misalnya dari fokus itu kita membuat warna yang sangat berbeda, yang terlihat sangat berbeda. Jadi si audiens akan melihat poster tersebut menjadi yang pertama dilihat. Nah, seperti itu. Sehingga informasi yang kita buat itu bisa sampai ke audiens dengan baik, seperti itu. Baik, itu sedikit dari penjelasan saya ya. Mungkin nanti ada yang bisa ditanyakan di akhir waktu. 10 menit terakhir ya Kang Abang ya. Silahkan Ya, bisa dicatat dulu
untuk nanti ditanyakan seperti itu. Baik, kembali lagi ke Kang Ilham Akbar, silahkan. Oh iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Kang Fikri Abdillah sudah menyampaikan sedikit tentang desain grafis, elemen-elemennya, dan prinsip-prinsip desain grafis. Oke, sekarang kita langsung masuk aja ke sesi penjelasan software. Nah, oke, sekarang saya akan share dulu tampilannya. Nah, ini kalau teman-teman lihat, ini adalah tampilan awal Adobe Illustrator ketika dibuka. Nah, tampilan ini adalah tampilan Adobe Illustrator CC 2020. Jadi mungkin kalau versi teman-teman beda, bukan CC 2020, mungkin ada sedikit perbedaan dari tampilannya. Tapi nggak apa-apa. Oke, yang pertama saya akan menunjukkan bagaimana caranya membuat sebuah dokumen baru. Nah, untuk membuat dokumen baru, teman-teman bisa klik di file sini, lalu pilih New, atau shortcutnya Ctrl-N, atau Command N di Mac ya. Nah, bisa di sini, atau juga bisa dengan tombol yang ada di sini, Create New. Nah, ketika teman-teman klik New, nanti akan muncul window baru, window New Document. Nah, di sini teman-teman bisa atur preset buat dokumennya nanti. Jadi artboard-nya gitulah. Nah, si artboard ini ada beberapa ilustrator sebenarnya udah menyediakan nih beberapa ukuran artboard. Jadi artboard itu kalau di software lain sama dengan page lah. Page-nya. Jadi tempat teman-teman nyimpen desain teman-teman gitu. Nah, di Illustrator ini dia udah nyiapin beberapa preset bawaan, yang ada print. Jadi ini ukuran-ukuran print, ukuran-ukuran page untuk percetakan gitu. Lalu ada mobile, ada web. Nah, ukuran-ukuran artboard-nya itu akan disesuaikan dengan kategori-kategori ini. Nah, lalu kita juga bisa buat preset yang custom. Misalnya kita mau bikin preset untuk Instagram gitu ya. Nah, ini yang Untitled 2 ini dia adalah nama dokumennya. Jadi tapi untuk nama dokumen ini teman-teman sebetulnya bisa set di awal seperti sekarang ini, misalkan saya isi IG feed. Nah, atau teman-teman juga bisa setting namanya di akhir nanti ketika mau save dokumen. Oke, langsung setelah itu ada dimensi. Nah, dimensi ini adalah ukuran panjang lebarnya si kertas gitu. Misalnya kita mau bikin IG feed. IG feed kan misalnya kita mau bikin yang square gitu, yang kotak. Berarti width-nya biasanya Instagram itu merekomendasikan 1080 kali 1080 pixel. Nah, pixels. Nah, ini adalah satuannya. Jadi teman-teman bisa atur misalnya gimana teman-teman nyamannya aja sih. Mau sentimeter, mau milimeter kah, atau pixel, bebas. Jadi bisa teman-teman atur di awal. Tapi ya nanti juga bisa disetting lagi sih. Nah, untuk orientation dia ada portrait dan landscape seperti biasa. Nah, ini artboard. Maksudnya adalah jumlah halaman yang akan kita buat nanti di dokumen. Nah, ini saya setting satu aja dulu. Kemudian langsung aja ke color mode ya. Color mode-nya RGB color. Nah, di sini ada dua tipe color mode. Ada RGB dan CMYK. Nah, RGB ini untuk keperluan digital. Jadi kalau kita buat desain untuk keperluan online gitu, untuk upload di media sosial atau di pokoknya digital, kita settingnya RGB color. Tapi kalau kita buat desain untuk dicetak, biasanya kita settingnya CMYK karena printer itu kebanyakan color profilnya CMYK. Masih sedikit printer yang support RGB gitu. Jadi amannya CMYK kalau untuk keperluan percetakan gitu.
Nah, ini saya setting RGB karena saya mau untuk keperluan media sosial RGB. Nah, ini raster effect pixel PPI gitu. Jadi untuk screen ini untuk keperluan digital kita cukup settingnya 72 ppi yang screen. Kita nggak perlu untuk high. Kalau high ini biasanya untuk percetakan. Nah, oke. Nah, sebelum saya buat, saya mau save dulu ininya. Oke, ini more settingnya ya. Oke. Jadi teman-teman nanti kalau udah gini bisa langsung buat aja. Klik create di sini. Nah, ini adalah tampilan workspace Adobe Illustrator CC 2020. Nah, biasanya kalau pertama kali install CC 2020 gitu ya, atau ya versi lainnya, dia ada tampilan defaultnya. Nah, untuk CC 2020 ini tampilan defaultnya seperti ini. Jadi di atasnya ini adalah menu bar. Menu bar, di dalamnya ada file, ada edit, dan lain-lain. Kemudian di sebelah kiri ini adalah tools bar. Tools bar, kemudian di sebelah kanan ini control panel. Bukan control panel, maaf. Panel bar. Maaf. Ini panel bar, dan panel bar ini untuk default CC 2020 dia hanya menampilkan 3 panel, properties, layer, dan libraries. Nah, kalau teman-teman mau menampilkan panel-panel lain, teman-teman bisa aktifin panelnya di window, terus teman-teman pilih panel mana yang mau diaktifin. Seperti itu. Nah, lalu yang terakhir ada ini, dokumen window. Nah, di dokumen window ini adalah tempat teman-teman mengerjakan desain teman-teman. Ini yang tadi saya sebut artboard, yang kotak putih ini. Ini artboardnya. Lalu ini ada dokumen bar. Nanti kalau kayak gini aja. Kayak saya sekarang, pokoknya ini tampilan Adobe Illustrator, kira-kira seperti ini. Lalu saya mau coba untuk cara open dokumen. Nah, untuk open dokumen AI, teman-teman bisa, kalau teman-teman udah buka softwarenya, teman-teman bisa pergi ke file, lalu pilih open. Nah, lalu tinggal pilih ininya, file AI-nya. Tapi kalau misalnya belum dibuka si AI-nya, teman-teman bisa cari di File Explorer, lalu tinggal pilih aja, klik 2 kali gitu ya. Nah, ini saya udah siapin file exercise. Nah, klik 2 kali, nah nanti akan muncul di sini. Nah, ini bertambah di dokumen bar ini bertambah karena setiap kita membuka dokumen baru, dia akan muncul di sini, di dokumen bar ini. Ini dokumen yang awal tadi, ini dokumen yang baru kita buka. Oke, seperti itu untuk membuka sebuah dokumen. Lalu tools yang fundamental gitu ya, sering banget dipakai, ya yang wajib dipakai gitu ya. Yang pertama itu ada ini, move tool. Yang simbol mouse warna hitam ini, dia maksudnya selection tool. Nah, selection tool ini kita bisa merubah-rubah posisi dari objek yang ada di AI. Misalnya objek ini nih. Saya pilih objek ini. Pilihnya gampang, tinggal diklik aja. Objek yang mau dipilihnya, klik. Terus kalau mau pindahin, mau geser gitu, tinggal klik, tahan, lalu geser ke posisi yang diinginkan. Nah, seperti itu. Oke, saya undo.
Ctrl Z. Nah, lalu yang kedua ada Direct Selection Tool, yang panah warna putih ini. Nah, di panah warna putih ini dia fungsinya sama untuk menggeser-geser objek, tapi kalau panah hitam ini dia menggeser keseluruhan objek. Nah, kalau panah putih ini dia hanya menggeser titik-titik objek tersebut. Misalkan nih, objek yang tadi ini kan ada titik-titik ini. Nah, path yang gitu, anchor. Nah, teman-teman pilih misalnya klik yang ini, lalu digeser. Nah, maka yang tergeser itu hanya titiknya aja gitu. Dan direct selection tool ini biasanya digunakan untuk membuat bentuk-bentuk yang custom gitu. Bukan bentuk-bentuk standar. Nanti bentuk-bentuk kita pelajari di day kedua. Oke, saya undo. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah zoom. Oke. Zooming. Untuk zooming, teman-teman bisa pakai zoom tool yang ada di sini. Klik. Lalu ketika kursornya sudah berubah menjadi kaca pembesar dengan simbol plus di dalamnya gitu, teman-teman tinggal klik dimanapun yang teman-teman suka gitu. Nah, untuk minimize-nya, teman-teman bisa tahan Alt di keyboard, lalu klik di mana aja gitu. Nanti dia akan zoom out sendiri. Nah, tapi untuk lebih mudahnya, ada Illustrator udah menyediakan untuk zoom in, zoom out. Dia dengan scroll mouse button. Kalau teman-teman pakai mouse, biasanya kan ada scrollnya. Nah, scrollnya itu bisa digunakan untuk zooming objek gitu, zooming view. Tapi perlu diperhatikan, untuk zooming ini, teman-teman harus tahan Alt di keyboard. Nah, ini tahan ya, Alt-nya ditahan. Lalu scroll up, scroll down, untuk zooming, zoom out. Ya, jadi mudah banget untuk zooming, zoom out. Oke, kemudian, nah, kalau misalnya teman-teman scrollingnya tanpa menekan Alt, maka jadinya kayak gini nih. Nah, dia panning ke atas bawah. Panning ke atas bawah. Bisa dengan scroll, atau bisa dengan scroll bar yang ada di sini, atas bawah, kiri kanan. Dan teman-teman mau lihat objek yang ada di sebelah sini, bisa digeser ke sini. Nah, atau untuk menggeser panning ini, untuk melakukan panning, teman-teman bisa gunakan hand tool. Hand tool itu shortcutnya H. Nah, seperti ini. Nah, ini ikonnya H. Nah, kalau udah seperti ini, kursornya sudah berubah menjadi tangan, teman-teman tinggal klik dimanapun, lalu drag kemanapun teman-teman suka. Gitu. Dan ini free movement banget gitu. Kalau scroll kan dia kaku, kiri kanan atas bawah. Nah, kalau dengan hand tool ini dia bisa diagonal juga bisa. Nah, tapi ada cara satu lagi yang lebih praktis buat teman-teman lakukan, yaitu misalkan kita sedang ada di selection tool. Lalu kita mau menggeser tampilannya ke sebelah kanan. Nah, kita tinggal tekan spasi di keyboard. Nah, nanti kursornya akan berubah menjadi tangan seperti itu. Lalu tinggal klik dan geser. Jadi mudah banget untuk melakukan panning. Teman-teman bisa melakukannya dengan menekan spasi. Nah, oke. Ini tambahan juga ini untuk panel bar ini. Teman-teman sebetulnya posisi workspace ini bisa teman-teman custom sendiri. Bisa pokoknya diatur sesuka mungkin. Nah, teman-teman bisa lihat di sini ada garis-garis kecil ini. Teman-teman bisa tarik. Nah, jadi teman-teman bisa nyimpen di mana aja. Ini juga bisa. Nah, tanda panah ini buat expand dan buat collapse. Kalau udah muncul ini, teman-teman tinggal drag, lalu simpan dimanapun teman-teman suka. Nah, kalau misalnya
ada banyak yang seperti ini gitu ya, udah berantakan di workspace kita. Lalu kita mau kembaliin ke tampilan semula, jangan bingung, teman-teman tinggal ke sini aja, ke essential yang ada tulisan essentials ini. Lalu pilih reset essentials. Nah, dia akan balik lagi. Dan teman-teman yang pakai versi di bawah CS6 kayaknya, CS6 atau CC 2018 ke bawah, atau ya mungkin 2018 ke bawah, dia mungkin tampilan propertiesnya tidak seperti ini. Dia akan terlihat seperti ini. Nah, ada control bar namanya. The control bar. Ini essentials klasik. Nah, kalau teman-teman pakai CC 2020, teman-teman bisa setting ke essential klasik ini. Tapi kalau menurut saya di CC 2020 itu sudah komplit di propertiesnya gitu. Jadi dengan mode essentials seperti ini, teman-teman udah bisa mendapatkan info-info yang ada di control bar di kolom properties ini. Jadi kalau teman-teman butuh beberapa panel, teman-teman bisa aktifin incidental aja gitu, nggak harus selamanya diaktifin. Misalnya lagi butuh color, nah, teman-teman tinggal aktifkan di window, pilih color, lalu akan muncul panelnya seperti ini. Dan misalnya kalau teman-teman butuh juga tadi yang seperti essential klasik, ada control bar di atas, teman-teman bisa aktifin di window ini. Window, lalu pilih control. Nah, nanti akan muncul kontrolnya seperti ini. Oke. Scale, oh ya, untuk scale. Untuk scale, tadi move udah ya, move. Terus zooming, panning udah, sekarang scale. Gimana caranya scale? Untuk scale sebuah objek, teman-teman tinggal pilih seleksi objek yang mau di scale. Seleksi, misalnya ini. Terus teman-teman tinggal tarik aja nih. Kan ada apa istilahnya ini? Kotak boundary box atau apa? Objek, box objek atau apalah, saya lupa lagi istilahnya. Nah, teman-teman bisa pilih salah satu titik yang ada di pinggir-pinggir ini. Pilih. Lalu teman-teman geser kemanapun. Nah, tapi kok ini nggak ini ya? Ternyata dia nggak proporsional. Nah, buat proporsional, teman-teman harus tahan tombol shift di keyboard. Nah, sehingga perubahannya proporsional. Dia nggak akan merubah proporsi dari objeknya. Karena kalau saya perhatikan banyak gitu orang awam gitu ya, ketika mereka men-scale sebuah objek dimanapun gitu, kadang si objeknya itu jadi berubah proporsinya gitu, dan nggak enak dilihat kan. Nah, untuk itu, jadi teman-teman jangan lupa untuk scaling objek ini, jangan lupa untuk tekan shift agar perubahannya proporsional. Seperti itu untuk scaling. Lalu rotate. Nah, rotate ini teman-teman tetap di selection tool, pilih objeknya, misalkan ini. Nah, lalu teman-teman arahkan kursornya ke pojok-pojok boundary box ini, dan ada pas di kotak-kotaknya, lalu arahkan keluar sedikit sampai kursornya berubah melengkung seperti itu. Nah, kalau udah melengkung ini, tinggal klik, tahan, lalu rotate. Untuk yang tadi move, scale, rotate, selain kita menggunakan selection tool, kita juga bisa menggunakan yang namanya transform tool. Nih, yang seperti ini. Misalkan kita mau merubah, kalau dengan transform tool ini kita bisa merubah dengan ukuran yang presisi. Misalkan ini, objek ini dia width-nya
lebarnya ke samping horizontal dia 392, sekian dan height-nya 275, 273, sekian. Nah, saya mau rubah width-nya menjadi 1000 misalnya. Kita tinggal masukkan angka 1000 di sini. 1000 lalu tekan enter. Yap, dan dia akan merubah akan membesar gitu ya. Membesar width-nya 1000 dan height-nya dia mengikuti proporsi yang sebelumnya. Karena di sini kita centang yang simbol rantai ini, kita klik kan, diaktifkan. Nah, jadi kalau diaktifkan si rantai ini, dia akan merubah ukurannya secara proporsional. Tapi kalau misalnya kita aktifkan yang maintain width and height ini, kita hanya merubah satu dimensi aja. Misalnya width-nya saya ubah jadi 100. Nah, si height-nya bakal tetap dia nggak akan berubah. Jadi nggak proporsional gitu. Kecuali memang teman-teman butuh kasus-kasus yang memang hanya merubah salah satu sisi aja gitu. Nah, jadi kalau teman-teman mau proporsional, teman-teman harus klik aktifkan si simbol rantai yang ini. Oke. Nah, untuk rotate, teman-teman juga bisa rotasi di sini. Teman-teman tinggal masukin sudut yang teman-teman inginkan, misal 90 derajat. Oke, tulis 90 derajat. Nah, kalau misalnya teman-teman nggak tahu sudut presisinya misalnya, teman-teman juga bisa melakukan sebuah operasi matematik di sini. Misalkan 360 dibagi 7 misalnya. Enter. Nah, dia akan berputar berotasi sebesar sudut yang hasil dari 360 bagi 7. Oke. Nah, kemudian di sini, di transform ini, ada fitur yang namanya flip horizontal dan flip vertikal. Nah, untuk flip horizontal, dia apa istilahnya? Ngeflip gitu. Kayak gini nih. Nah, gitu. Ini horizontal. Kalau vertikal, dia seperti ini. Oke, kalau teman-teman nggak nemu, misalnya di properties atau di panel transform ini nggak ada nih tombol flip ini. Nah, teman-teman bisa di transform di control bar ini, ada transform. Lalu pilih option yang kecil ini di pojok kanan atas. Klik dan pilih misalnya flip horizontal atau flip vertikal. Seperti itu. Oke. Move, rotate, scale, udah. Panning sudah. Berarti untuk tutorial hari ini, pembahasan materi ini kayaknya sudah cukup. Dan kita lihat, Kang Fikri ada pertanyaan kah? Yang mau mengajukan pertanyaan kah? Ya, kalau teman-teman mau mengajukan pertanyaan, tinggal tulis di ini ya, di Q&A. Apa pilihan objek? Ya, pertanyaannya. Oke, ini ada pertanyaan. Halo, selamat malam Kak.
ada cuplikan live secara offline nggak nanti? Soalnya saya punya kendala koneksi. Terima kasih. Nah, untuk teman-teman yang belum bisa hadir di live session ini jangan khawatir karena kami udah menyediakan recordnya gitu. Jadi nanti kira-kira besok lah. Insya Allah besok bakal di share ke teman-teman gitu di grup, di materi channel, di channel materi maksudnya. Oke, ada lagi nih. Wah, banyak yang request. Tolong jelasin tugas 1A. Oke. Kayaknya banyak yang bingung nih, tugas 1A. Saya lihat di grup juga banyak, ternyata banyak yang kurang paham gitu tugasnya ya. Oke, tugas 1A itu diminta untuk memberikan contoh tentang prinsip desain kontras. Jadi di situ teman-teman bikin sebuah file, baik itu di dokumen, di Word atau di apapun. Intinya saya ingin lihat di satu lembar gitu. Saya ingin lihat di satu lembar ada 3 contoh perbandingan antara good contrast dan bad contrast. Jadi misalnya perbandingan yang pertama good contrast dan bad contrast. Warnanya misalnya, warna yang ada desain yang warnanya good contrast dan ada desain yang warnanya bad contrast. Nah, teman-teman cantumin 2 gambar itu. Lalu contoh yang kedua, misalnya dari segi ukurannya. Di segi ukuran, teman-teman cantumin contohnya dan misalnya segi apanya? Warna, ukuran, ya apapun lah yang kontras gitu ya. Contoh kontras, pokoknya ada tiga pasangan yang good contrast dan bad contrast dan dibuat dalam satu lembar supaya kami mudah memeriksanya gitu. Jadi kenapa di Word? Karena asumsinya kan teman-teman baru belajar AI nih. Jadi yang paling mudah kan kayaknya di Word gitu buat masukin gambar-gambar dan mengekspornya jadi satu lembar gitu kan, atau save sebagai dokumen juga nggak apa-apa. Jadi gitu yang 1A ya. Ilham, ini ada pertanyaan nih dari Adley Marcelo Malu. Ya. Pertanyaannya adalah bagaimana sih caranya mengetahui kecocokan warna atau penggabungan warna? Oke. Cara mengetahui kecocokan warna ya, saya ada tips sih sebenarnya. Sebenarnya kecocokan warna itu dari sense kita ya, dari perasaan kita ya, imajinasi kita gitu. Makanya sebenarnya desainer itu kadang sangat lama gitu, sangat lama dalam memilih-milih kecocokan warna. Nah, cara yang pertama adalah awali desain itu dengan warna hitam dan putih. Jadi ketika kita membuat sebuah desain, jangan langsung kita memasukkan warna-warna. Di situ karena kalau tidak diawali dengan warna hitam dan putih, nanti kita akan bingung sendiri cara memilih kecocokan warna. Nanti ujung-ujungnya adalah tabrakan lagi. Terus cara memilih kecocokan warna itu jangan terlalu banyak memilih warna-warna yang ya mungkin keren lah, jadi kita memasukkan warna hijau, merah, kuning, semua warna pengen dimasukin. Nah, itu adalah sebuah kesalahan karena nanti akan ada tabrakan warna. Terus bagaimana sih cara mengetahui kecocokannya? Dari pengalaman saya sendiri, sebenarnya di internet itu ada banyak kombinasi warna. Misalnya contoh yang kita cari adalah flat design. Biasanya mereka hanya memiliki dua warna inti. Sisanya adalah ditambah putih atau ditambah lebih gelap. Seperti itu. Itu untuk contohnya itu untuk flat design.
Jadi seperti itu. Terus cara untuk menggabungkan warna ya, itu cocok-cocokan ya. Kadang gimana ya? Di internet pun sekarang sudah banyak yang cara preset-preset untuk warna gitu. Nanti mereka biasanya memberi kode warna, nah kita coba-coba aja. Karena warna itu dari perasaan kita ya. Jadi kita harus lebih banyak mencoba dan meresapi gitu, warna-warna yang cocok. Itu aja sih sebenarnya. Yang paling penting adalah yang pertama, awali desain itu dengan warna hitam dan putih. Itu saja yang paling penting. Sekian. Ya. Ya, oke, terima kasih Kang Fikri. Ya, jadi gitu ya untuk warna. Ya, teman-teman juga bisa ini harus banyak cari-cari referensi lah dari desain-desain orang gitu. Lihat warnanya seperti apa. Itu bisa juga buat jadi referensi tambahan buat teman-teman gitu. Terus nih ada supaya letak objeknya bisa presisi seperti tegak lurus dengan objek lain pas di tengah objek lain bagaimana Kak? Seperti tegak lurus dengan objek lain pas di tengah objek lain. Kita coba. Bisa presisi ya. Nah, untuk bisa presisi ini di Illustrator dia ada fitur yang namanya Smart Guide. Smart Guide ini teman-teman bisa aktifin di View, lalu pilih Smart Guide. Nah, dengan Smart Guide ini, misalkan saya buat sebuah garis. Di sini. Sebuah garis. Nah, kayak gini, kita tarik ke bawah garis. Lalu kita mau buat garis ini tegak lurus misalnya. Kita buat garis yang lain. Maaf sebelumnya kita tampilin dulu stroke-nya. Nah kita buat garis yang horizontal. Nah, bisa dilihat nih teman-teman. Nih, ini ada garis-garis warna pink ini. Dia itu smart guide-nya. Jadi dia menunjukkan bahwa titik si kursor ini sejajar dengan titik tengah garis yang sebelumnya. Nah, supaya dia nggak kemana-mana, kita tekan shift. Nah gitu, jadi kalau di Illustrator ini ada smart guide seperti itu. Misalnya kita mau sejajarkan dengan garis paling bawah, bisa. Paling atas, bisa. Tegak lurus di tengah, bisa juga. Itu sih simpelnya, tapi nanti kita pelajari besok lah. Karena besok udah masuk materi tentang shape dan memulai gambar, membuat gambar. Oke. Maaf, saya lupa belum menampilkan. Nah, seperti ini maksudnya ya. Jadi teman-teman bisa nih lihatnya, ada garis pink seperti ini. Dia adalah smart guide-nya. Jadi, nah kalau misalnya kita nonaktifkan smart guide, nah si garis pink itu dia nggak muncul. Nah dia nggak ada garisnya. Gitu. Dan di smart guide ini kita bisa juga atur snapping-nya. Ada snap. Jadi snap itu misalnya kan kita atur snap to point. Snap to point. Jadi ketika objek ini sudah mendekat ke poin ujung ini, dia akan nempel sendiri gitu. Nah, dia akan ngepas sendiri ujung dengan ujungnya. Seperti itu. Oke, jadi ada ya di AI itu ada fitur Smart Guide untuk meluruskan dan memposisikan objek dengan objek lain agar pas. Gitu.
Terus ada lagi yang nanya, apakah hanya medium kontras? Kang Fikri ini gimana? Apakah ada medium kontras katanya? Bagaimana? Apakah ada medium kontras? Medium kontras Ya maksudnya? kan ada good ya? kontras, ada bad kontras. Nah, ada nggak medium kontras gitu? Medium kontras. Ya, mungkin maksudnya pertengahan antara ini ya, good kontras sama good kontras, atau maksudnya gimana ya? Baru dengar. Iya, mungkin. Oke, pertanyaan yang lain. Oh iya, ini ada dari ANAF, inisial ANAF, atau ANAF ya, betul. Dia bertanya, kalau misal kita ingin mengganti ukuran artboard di tengah-tengah mengerjakan, bisa atau tidak ya? Bisa. Bisa. Jawabannya bisa, bisa banget. Nah, jadi di tools bar ini ada yang namanya artboard tool. Teman-teman bisa klik, nanti teman-teman bisa atur ukurannya. Bisa atur ukurannya dari sini, transform buat ukuran presisi, atau juga bisa dengan ya sama seperti scaling di objek lah. Mudah banget. Dan untuk memperbanyak artboardnya juga gampang. Teman-teman bisa copy paste aja artboardnya gitu. Seperti itu. Terus atur ukurannya dengan mudah. Jadi mudah banget lah. Jadi di awal mungkin ada teman-teman yang di awal bingung, aduh saya mau bikin desain artboardnya harus berapa ya? Nah kan kadang ada yang gitu juga kan. Ya saya juga kadang gitu sih. Nah jadi nggak usah bingung di awal, ya udah atur aja satu artboard gitu. Karena nanti kita di tengah-tengah mengerjakan juga bisa edit lagi artboardnya. Oke. Pen tool. Untuk pen tool nanti besok ada materinya ya. Kak mau nanya, untuk melanjutkan pekerjaan desain yang belum selesai, apakah di save biasa aja atau ada alternatif lain? Di save biasa aja, save as. Oh, save-nya belum ya? Gini untuk save ya. Kita balikin lagi deh gambarnya. Sip. Nah, oke, untuk save kita ya tinggal save aja sih biasa. File, save as. Kalau belum pernah di save berarti save as. Save as. Nah, di save as ini ada beberapa tipe save-nya. Bisa Illustrator, bisa PDF, bisa SVG, dan lain-lain. Nah, ini atur dulu namanya, misalnya exercise 1. Exercise 1. Save. Nah, ini kalau misalkan di dokumen kita ada beberapa artboard, nanti kita bisa pilih use artboard. Apakah kita mau save keseluruhan artboard atau, tapi itu biasanya untuk save yang PDF. Kalau AI biasanya semuanya tersave semua artboardnya. Oke, save. Nah, saving. Sip. Klik OK. Ini versionnya teman-teman. Kalau misalnya mau save di versi bawah bisa CS6, CC. Tapi biasanya kalau kita save ke versi bawah itu akan ada fitur-fitur yang mungkin nanti ketika dibuka nggak terbaca gitu. Tapi biasanya di type tool sih yang ada perubahan itu. Oke, klik OK. Nah, lihat di dokumen barnya dia sudah berubah jadi exercise 1. Artinya dokumen ini sudah tersave jadi exercise 1. Lalu untuk export,
Nah, untuk export nih, teman-teman bisa klik file, export as, atau export for screen. Nah, di export for screens ini ada dua pilihan. Teman-teman bisa save keseluruhan artboard-nya atau aset. Nah, aset itu, oke nanti saya jelasin aset, artboard dulu nih. Nah, di artboard ini, di sini di export for screen ini teman-teman bisa tentuin folder save-nya mau di mana. Bukan di DI1, select folder. Nah, lalu kalau misalnya teman-teman mau bikin folder baru dalam DI1 ini, bisa centang create subfoldernya. Kalau misalnya mau membuka setelah export, langsung membuka file location-nya, centang aja. Nah, di sini ada scale, opsi scale gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman mau save, mau export si gambar ini beberapa ukuran, teman-teman bisa nambahin di sini. Defaultnya kan dia 1 kali nih. Nah, teman-teman misalnya mau bikin versi yang lebih besar 2 kalinya gitu, tinggal tambah 2 kali. Nah, ini suffix ini dia akan muncul di belakang nama dokumennya, nama filenya. Dan prefix dia muncul di sebelum namanya. Nah, enaknya di export for screens ini dia bisa export banyak artboard ataupun aset dengan banyak versi ukuran gitu. Saya export artboard. Nah, karena tadi saya centang create folder, create subfolder, dia otomatis membuat subfolder baru di dalam folder DI1 ini. Atau kalau kita lihat, ya dalamnya seperti ini. Dan ini bentuknya PNG ya, transparan. Untuk setting transparan enggaknya bisa di sini teman-teman. Nah, ini formatnya bisa PNG, JPEG, SVG atau PDF kalau di export for screens ini. Nah, untuk PNG misalkan teman-teman mau setting sebenarnya defaultnya kan dia ngasih background yang transparan. Tapi kalau misalnya teman-teman mau backgroundnya itu warna putih atau hitam, teman bisa pilih di sini di icon setting ini sebelah Android. Nah, pilih di background color white atau black atau transparent, lalu export lagi. Nah, untuk yang aset ini dia gini, misalkan saya grup ini ya, grup, terus saya aktifin dulu panel asset export. Nah, di panel ini teman-teman tinggal drag and drop si objek yang mau kita export, objeknya aja, jadi si objeknya aja nih yang diekspor tanpa keseluruhan artboard. Nah, drag and drop objek ke sini. Nah, nanti dari sini teman bisa langsung ekspor. Kita kasih nama. Kasih nama apa? Bentuk aja. Bentuk aneh. Nah, kayak tadi. Jadi kita bisa ekspor beberapa ukuran gitu. Bisa PNG, JPEG atau SVG atau PDF. Sekarang JPEG. Nah, PNG, JPEG apapun lah terserah. Nah, nanti teman-teman pilih dulu objeknya. Misalkan nanti ada beberapa aset nih di sini, ada beberapa objek. Nah, teman pilih objeknya, misalnya ini pilih terus export. Nah, dia bakal minta folder. Mau simpan di mana nih? Kita simpan di DI1. Select folder. Oke, dan successfully complete.
Oke, nah jadi gini ada, nah lihat yang ekspor, aset ekspor ini dia cuma ekspor area yang terseleksi aja. Tuh, seperti itu. Jadi gitu. Oke. Screen-nya udah nampak namanya. Yang tadi kayaknya. Iya, seperti Oh. ini. Tanya sama AI sama Photoshop, cara kerja layarnya sama atau beda? Tumpuk-tumpuk gitu. Thank you. Sama. Iya Photoshop dan sama. AI itu cara kerja layarnya itu sama. Sama nih. Ya, di AI juga ada layer. Hampir sama dengan Photoshop. Cuma kalau AI dia memang didesain untuk lebih leluasa di artboard mainnya gitu. Tapi dia sama ada hierarkinya di layer ini. Atas bawahnya. Nah, misalkan kita buat kotak. Nah, dia di atas. Posisinya di sini nih. Rectangle. Terus kita pindahin ke bawah. Ya, dia bakal di bawah si bar itu. Gitu aja. Sama sih. Hampir sama dengan Photoshop. Apalagi Kak mau bertanya, format file vektor ini apakah lebih baik PNG atau JPEG? Kalau untuk zooming mana yang lebih gampang pecah? Mana? Kalau zooming lebih gampang pecah itu kayaknya JPEG ya? Ya Kang pikir ya? Oh, sebenarnya zooming pecah atau tidak itu ditentukan oleh pixel. Jadi mau AI, mau Photoshop, mau JPG, mau PNG, ini sama aja. Ya, tergantung pixel yang kita setting tadi. Jadi semakin besar pixelnya, semakin besar kemungkinan zoomingnya gitu. Oh iya, itu juga nambahin ya. Itu juga zooming itu kan biasanya tidak hanya di ini saja, apa namanya, digital saja. Zooming itu kan misalnya dideketin kan, deketin jauhin kan. Itu juga kan berlaku untuk cetak ya. Jadi di situ pun ya pengaruh PPI itu di situ sebenarnya. Ketika dicetak itu, kenapa dicetak itu harus menggunakan 300 ppi? Karena si ujung-ujung yang dicetak itu bagus. Ya, seperti itu. Nah, Kang Fikri, ada lagi? Sudah sih. Ya, ini ada dari sebutin ya nih. Kak, kasih motivasi dong buat halalin Adobe. Halalin Adobe. Bukan halalin dia. Halalin gimana maksudnya? Ya, jadi gini teman-teman. Adobe, halalin Adobe. Jadi kalau misalnya ya yang ori gitu kan. Kalau teman-teman kalau misalnya sekarang belajar, oke lah pakai yang gak ori gitu. Tapi kalau misalnya teman-teman udah masuk ke dunia industri atau sudah mulai menghasilkan uang dari desain dan menggunakan software yang bajakan gitu, kan ya, apa ya, kalau di agama Islam kan halal enggak gitu atau berkah enggak. Nah, jadi sebenarnya lebih ke berkah enggaknya sih kalau menurut saya gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman mau menghasilkan uang dari desain ini dan menggunakan Adobe, lebih baik teman-teman usaha dulu buat buat ngumpulin lah, buat
investasi software gitu. Mau sedikit share ya soal hal ini itu ya, hal-hal Adobe. Tahu sebenarnya gimana ya? Adobe itu misalnya kita beli per bulan ya. Adobe itu 315.000 kalau nggak salah, Adobe Illustrator doang. 280. 380. Ya, Ya, itu mana kalau sekarang segitu. rupiah ya. Nah. Sekitar segitu per bulan. Itu untuk per bulan. Jadi share pengalaman ya. Itu hubungannya kalau soal halalin itu hubungannya dengan kerja itu bagaimana kita memberikan harga kepada klien. Misalnya klien ngeluh nih, Mas kenapa sih cuma bikin ini doang, mahal banget. Bilang aja gini, Pak, maaf Pak, saya itu menggunakan Adobe Illustrator yang per bulannya tuh harganya tuh 300 sekian ribu misalnya. Jadi itu kenapa harga desain itu mahal, karena kita itu bayar Adobe saja, satu aplikasi Adobe saja mengeluarkan uang segitu per bulannya, seperti itu. Terus ini pengalaman saya. Terus si klien nanya nih, wah kan Adobe banyak yang bajakan nih, kata dia. Terus saya jawab lagi nih, masalah bajakan atau tidak, itu bagaimana kita mencari berkah ya. Apakah usaha Bapak dengan hasil Adobe bajakan itu ingin berkah atau tidak? Nah, di situ jawab aja gitu. Misalnya. Kalau misalnya kita ingin menaikkan harga desain dengan aplikasi yang berbayar yang asli. Nah, itu hubungannya dengan ingin berapa kita dibayar, karena kita itu juga mengeluarkan uang untuk aplikasi tersebut. Pengalaman pribadi sih. Oke, seperti itu ya Kang Fadel. Nah, terus ada lagi nih terakhir ya, pertanyaan terakhir. Mana tadi? Nah, Kak, di video YouTube ada rotate dengan pusat satu titik tertentu, bukan dari mid-nya. Itu bagaimana caranya? Caranya dengan rotate tool. Rotate tool di mana ada di mana ya? Nah, ini. Shortcut-nya R. Jadi, buat nentuin titiknya, misalnya teman-teman mau rotate-nya di sini dari sini ya. Dia midpoint-nya di sini misalnya. Teman-teman tinggal klik apa? Nah, jadi teman-teman bisa lihat nih, ada kursor hijau ini. Dia merepresentasikan titik pusat perputaran. Jadi kalau misalnya kita setting N-nya di sini, dia akan berputarnya mengitari sumbu ini, titik ini gitu. Nah, untuk mutarnya tinggal ditarik aja. Gitu. Diklik lalu putar. Misalkan di sini. Seperti itu. Kalau misalnya mutarnya mau sudut yang presisi, teman-teman bisa misalnya klik di sini, lalu klik Alt, tekan Alt atau Option di Mac. Nah, ketika ada di situ klik. Nah, tinggal atur sudutnya mau berapa. Tekan 35. Lihat preview dulu, kita lihat. Oh, ternyata segitu. Atau misalnya kita mau rotasinya di sini, bisa gitu. Kita mau rotasinya sambil nge-copy gitu. Kita mau buat apa? Rotasi yang berulang. Misalnya copy. Salah, sorry. Nah, misalnya 20 derajat. Lalu copy. Nah, jadi 2 gitu. Terus kita Ctrl D. Ctrl D ini untuk duplikat ya, teman-teman. Nah, jadi seperti itu. Oke, seperti itu ya untuk rotate dengan
pusatnya custom gitu, dengan pusat titik tertentu. Oke, Kang Fikri gimana? Ada tambahan lagi? Masih ada pertanyaan satu nih, Kak. Oke, terakhir bagaimana cara terakhir ya ini ya. Bagaimana cara mengurangi transparansi pada layar jika ada 2 layar aktif? Nah, yang dipraktekkan. Transparansi. Aduh, ini. Apabila ada 2 layar aktif. Iya. Maksudnya gimana tuh? Maksudnya mungkin yang ini, yang generalnya yang di atas. Kalau untuk ngatur transparansi sih, di control bar ada namanya opacity. Ini bisa geser ini, atau mau setting berapa secara presisi gitu. Nilainya 60 misalkan, enter, bisa gitu aja sih. Kalau untuk transparansi mudah. Ada di sini. Ini ada pertanyaannya tuh, jika 2 layar aktif, maka yang satu pengen 40%, tuh mungkin satu-satu katanya, pengen diseleksi opacity-nya. Oke, ini ada 2 layar gitu ya. Yang satu pengen 40%. Ya, 2 layar aktif. Ada 2 pilih layar aja aktif. dulu 1 layar gitu. Ya, pilih 1 layar aja yang ini, yang 40%. Yang 40%, setting 40%, 40, enter. Nah gitu. Jadi ya pilih dulu salah satu aja. Kalau kasusnya ada 2 layar aktif kayak gitu ya. Atau mungkin ada maksud lain, ya nanti bisa inilah. Coba-coba aja. Oke. Oh, satu tips nih. Oke. Intinya dalam desain tuh kita banyak lihat dan banyak coba, itu aja sih kalau untuk aplikasi ini ya. Jadi banyak-banyak ngulik aja sebenarnya. Nanti juga intensnya terasa sih. Iya. Sip. Oke. Mungkin teman-teman sesi webinar hari ini cukup sekian. Dan kalau ada pertanyaan bisa tanya di grup aja ya. Jadi untuk fast response ini sebetulnya kami menyediakan waktu malam hari gitu. Jadi insya Allah kalau malam hari kita berusaha sebisa mungkin untuk fast response. Nah, untuk webinar pun mungkin besok waktunya kita atur lagi ya, nggak malam gitu. Tapi kalau misalnya ada saran dari teman-teman boleh sih langsung ke admin aja ya. Oke, mari kita tutup sesi webinar hari ini. Selamat malam, selamat berkarya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.